Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sani TV. Kali ini saya akan membahas mengenai kunci sukses seorang mahasiswa. Kunci sukses dan berhasilnya seseorang itu karena didukung oleh beberapa hal. Terkadang kita berpikir bahwa anak orang kaya, orang berada, dan anak pejabat itu pasti akan sukses karena mereka bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Segala apa yang mereka inginkan itu bisa mereka dapatkan. Berbicara mengenai dukungan bukan berarti dukungan materi. Finansial itu tidak menjamin kesuksesan untuk seseorang. Banyak di antara kita yang hidupnya pas-pasan, orang tua kita penghasilnya pas-pasan, namun mereka bisa menyekolahkan kita, anak-anak mereka, semua bisa berhasil. Sebelum saya lanjut, kalian tonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dari saya. Adik-adikku sekalian, kalian jangan bersedih, jangan berkecil hati karena kemampuan kita pas-pasan. Kalian tidak seperti mereka memiliki segalanya. Selama orang tua kita mendukung, mereka mau kita sekolah, insya Allah kita bisa sekolah, kita bisa selesai. Banyak di antara kita yang kurang mampu, makan saja susah, tapi mereka bisa sekolah. Kalian percaya? Kenapa tidak? Apa yang saya ceritakan, apa yang saya bahas ini adalah suatu pengalaman pribadi saya, pengalaman pribadi di sekeliling saya. Ini bukan teori, ini bukan hanya cerita, namun ini adalah suatu kenyataan yang benar-benar terjadi. Di sini saya akan membahas, saya akan menceritakan dan berbagi pengalaman yang pernah saya alami. Yang pertama, benarkah finansial, benarkah materi tidak menjamin kesuksesan bagi seseorang? Benar. Mengapa demikian? Kalian bisa lihat di antara kita, di sekeliling kita, banyak sekali anak orang kaya, anak orang pejabat, anak pengusaha yang tidak selesai kuliah. Bahkan pendidikan mereka hanya sampai SD, SMP, dan SMA. Andaikan saja mereka tidak terlahir dari orang kaya, tentu hidup mereka akan susah seperti kita. Kita yang hidupnya pas-pasan, kita yang hidupnya kesulitan, tentu mereka akan mengalami hal demikian. Nah, apakah seterusnya mereka akan bergelimang harta, mereka akan merasakan nikmatnya menjadi orang kaya? Tentu tidak. Kenapa? Bagaimana nanti jika mereka sudah tidak kaya lagi? Orang tua mereka bukan pengusaha lagi, orang tua mereka bukan pejabat lagi. Percaya, hidup kalian nanti akan lebih baik dari mereka. Kalian akan sukses dari mereka, percaya saja. Banyak di antara mereka yang terlahir dari anak orang kaya, anak pejabat, namun pendidikan mereka sangat rendah. Kenapa? Karena mereka menyepelekan pendidikan. Mereka seakan tidak butuh yang namanya pendidikan, tidak ingin sekolah karena untuk apa? Mereka sudah punya segalanya. Mereka bisa menginginkan apa saja yang mereka inginkan. Bahkan ada di antara mereka yang ingin sekolah, ingin kuliah, meninggalkan kampung halaman, ikut dengan mereka yang kurang mampu, ikut kuliah bersama mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka berbuat semau mereka. Mereka mengikuti kemampuan mereka. Tinggal di kota, bergaya ala kota, ingin memiliki segalanya.
bergonta-ganti kendaraan, berfoya-foya, hidup mewah, bahkan kerjanya hanya minta uang. Mereka yang bergelimangan harta, mereka yang hidupnya nyaman, hidupnya enak, bisa memiliki segalanya, hidupnya berfoya-foya, penampilan oke, tentu saat itu mereka adalah orang yang nomor satu. Mereka adalah pusat perhatian bagi orang-orang lain. Namun, apakah itu adalah awal dari kesuksesan mereka? Tentu tidak. Bahkan itu adalah awal kegagalan buat mereka. Kenapa? Jika kalian ingin berhasil, ingin sukses, itu bukan tujuan kalian. Tapi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tentu dengan kehidupan kalian yang hidupnya berfoya-foya, tentu tidak memikirkan pelajaran. Bagaimana kalian bisa berhasil? Bagaimana kalian bisa sukses? Sementara orang sukses itu harus melewati berbagai macam kesulitan. Harus belajar, mana ada sempat ke sana kemari, mana sempat memikirkan penampilan dan lain-lain. Kenapa kebanyakan mereka itu putus sekolah, gagal? Karena mereka tidak terlalu memikirkan pendidikan. Mereka beranggapan bahwa untuk apa lagi sekolah sementara kita bisa memiliki segalanya. Jadi kalian yang memang ditakdirkan hidupnya enak, nyaman, kalian jangan sampai tidak sekolah. Pergunakan kekuatan, kemampuan kalian untuk terus sekolah. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Teruslah sekolah. Manfaatkan apa yang kalian miliki. Kalian adik-adikku sekalian, mahasiswa, mahasiswi, pelajar yang telah dan akan melanjutkan studi. Selain saya berbagi pengalaman mengenai orang mampu yang jarang sekali sukses karena faktor yang tadi saya jelaskan. Kemudian kini saya akan membahas mengenai apakah kita, kalian atau orang-orang yang kurang mampu, orang yang hidupnya pas-pasan, bisa seperti mereka. Mereka bisa sekolah, bisa kuliah, mereka bisa sarjana. Kenapa tidak? Tentu itu bisa. Buktinya di sekeliling kita banyak sekali orang tua kita yang hidupnya serba kekurangan, tapi mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Anak-anak mereka ada yang sampai 5, bahkan 6 orang, bahkan lebih dari itu. Semua sukses, semua bisa sekolah, semua bisa sarjana. Nah, kenapa demikian? Kalian, adik-adik semua, kalian bisa mengikuti jejak mereka. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat sehingga mereka bisa sukses. Nah, adik-adik, terus tonton sampai akhir agar kalian bisa tahu langkah-langkah dan apa saja yang mereka lakukan. Mereka yang pandangan orang itu sepertinya tidak mampu karena hidupnya pas-pasan, bahkan serba kekurangan.
Tapi kenapa justru mereka itu kebanyakan berhasil? Mereka bisa sekolah, bahkan sekarang mereka sukses, semua bekerja. Kenapa demikian? Dari awal mereka memikirkan orang tua mereka. Mereka tidak ingin membebani orang tua mereka. Mereka ingin mengurangi beban orang tua mereka, meskipun mereka tetap kuliah. Nah, bagaimana cara mereka mengurangi beban orang tua mereka? Tinggal di kota, jauh dari orang tua, memikirkan mereka yang sedang mencari nafkah untuk kebutuhan kita di kota. Tentu sebagai anak merasa terpukul, merasa sedih, merasa terbebani. Jadi kalian lakukanlah sesuatu. Lakukan apa saja yang bisa menghasilkan, yang penting itu halal. Banyak di antara mereka di sekeliling kita yang sekarang sukses. Tadinya melihat saja, mungkin orang lain berpikir tidak mungkin mereka bisa sekolah, tidak mungkin mereka berhasil. Tapi pada kenyataannya sekarang mereka bisa menikmati keberhasilan dan kesuksesan mereka. Mereka dari awal berangkat menuntut ilmu dengan tekad dan kemauan. Tinggal di kota, mereka melakukan apa saja yang penting itu bagi mereka halal dan mereka bisa sekolah. Contoh, banyak sekali di kampung saya orang-orang sukses, padahal mereka bukan terlahir dari kalangan kaya raya dan pejabat, tapi karena mereka benar-benar ingin berhasil. Mereka hanya bermodalkan kejujuran. Siapapun itu, saya, kalian, semua orang, jika mereka bermodal jujur, insya Allah kalian akan berhasil. Nah, saya akan menceritakan sedikit kunci sukses mereka dan kenapa mereka bisa sekolah dengan kemampuan yang terbatas. Karena mereka bekerja. Ada di antara mereka yang honor sambil kuliah, ada yang jadi cleaning service, ada yang jadi satpam, ada yang jual buku, ada yang jual koran, ada yang jadi Grab, bahkan ada yang jadi tukang cuci. Mereka tidak gengsi, bahkan mereka bangga. Mereka bisa sekolah tanpa merepotkan orang tua mereka. Nah, bagi kalian adik-adik, kalian boleh melakukan juga hal tersebut. Yakin, jika kalian menghargai hasil keringat kalian, kalian tidak akan sia-sia. Kenapa mereka bisa sukses? Hanya dengan mengandalkan gaji mereka yang hanya cleaning service, hanya satpam, tukang cuci, dan lain-lain. Karena mereka sangat menghargai penghasilan mereka. Mereka sangat menghargai uang. Mereka tahu susahnya mencari nafkah.
mereka tahu betapa sulitnya bekerja, jadi mereka akan benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk sekolah. Kalian bisa lakukan itu. Kalian jangan malu, jangan gengsi. Adik-adikku sekalian, percayalah bahwa segala tekad, keinginan, impian dan cita-cita kita itu akan terwujudkan. Semua akan terwujud dengan keikhlasan, ketulusan, kejujuran kalian. Percayalah bahwa kalian yang terlahir dari orang yang hidupnya pas-pasan serba kekurangan juga bisa seperti mereka. Kalian yang tinggal di kota, sebaiknya jangan hidup ala kota, karena itu akan memaksakan kalian untuk hidup seperti mereka. Kalian boleh melihat, tapi jangan sekali-kali meniru. Jadilah diri kalian sendiri. Jangan kalian gengsi melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa membantu kalian, yang bisa menghasilkan. Yang penting itu halal. Salah satu kunci untuk meraih masa depan adalah tetaplah menjadi diri kalian sendiri. Kalian jangan malu, kalian jangan gengsi. Kalian jangan mempedulikan orang-orang di sekitar kalian. Jika mereka menghina, mencemooh, atau mencaci maki kalian, anggaplah itu motivasi dan dorongan untuk kalian semakin semangat untuk sekolah, menuntut ilmu. Percayalah, kalian akan berhasil dan sukses. Kalian harus jujur, otentik, dan percaya diri. Banggalah kalian dengan apa yang bisa kalian lakukan sekarang. Lakukanlah sesuatu dari hal-hal yang kecil sampai pada akhirnya kalian bisa melakukan hal-hal yang besar. Beranilah untuk tumbuh dan menjadi dirimu yang sebenarnya. Kalian adalah penerus bangsa. Kalian adalah masa depan bangsa. Jadilah kalian manusia yang berguna bagi diri, keluarga, dan juga orang lain. Berprinsiplah bahwa dirimu semuda imanmu, dirimu setua keraguanmu, dirimu semuda kepercayaan dirimu, dan setua kekuatanmu. Dirimu adalah masa depanmu. Dirimu adalah kebahagiaanmu, dan dirimu adalah segalanya yang terbaik untukmu. Kalian adik-adikku, mahasiswa-mahasiswi pelajar, jadilah kalian generasi yang berguna bagi dirimu, keluargamu, dan bermanfaat bagi orang lain. Tetaplah semangat, terus sekolah, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Kalian jangan doyan mencari sensasi ketimbang prestasi. Jadilah kalian orang yang dihargai oleh siapapun. Nah, adik-adik, demikian beberapa pengalaman dan pesan-pesan yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Semoga ini bisa menginspirasi, bisa mengantarkan kalian menuju kesuksesan. Dan kalian yang baru saja dan telah mengikuti channel Sani TV,
Jangan lupa kalian komen di bawah. Kalian bisa berikan masukan-masukan. Kalian mungkin memberikan masukan kepada saya hal-hal apa saja yang bisa dibahas, atau mungkin ada beberapa pertanyaan, kalian bisa masukkan di komen. Demikian apa yang bisa saya bagikan. Semoga ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat. Dan kalian, saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah mengikuti channel Sani TV. Semoga Sani TV terus berkembang, terus maju, terus menginspirasi dan menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi semua orang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.